Ini udah pada sarapan semua belum? Udah Pak, udah sarapan semua Pak. Udah Pak, udah sarapan semua Pak. Alhamdulillah. Yang belum sarapan boleh sambil sarapan ya. Kita santai aja di sini. Baik, bisa dilihat slide-nya? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke ya. Halo Pak. Jadi pagi ini kita akan sedikit ya membahas tentang masalah haid. Yang nanti akan disampaikan itu adalah ya hukum-hukum pokoknya, hukum-hukum yang berkaitan dengan haid ya. Adapun untuk detailnya masalah haid ya seperti perhitungan, kemudian waktu keluarnya, kemudian ciri-ciri darah haidnya itu nanti bisa kalian baca-baca di buku yang khusus membahas masalah fikih wanita ya atau fikih haid. Karena kalau dikaji dalam pertemuan kali ini itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Karena sangat detail ya, butuh kejelian dan perhitungan-perhitungan waktu. Nah, ini yang para mahasiswi ini harus mulai membaca-baca ya tentang masalah haid. Jangan diabaikan masalah haid ini karena sangat penting. Ya. Bahkan sampai sekarang pun kalau nggak pernah dibaca masalah haid itu, kita akan lupa ya. Karena sangat rumit sekali menghitungnya ya, menghitung. Tidak secara global menghitungnya, tapi secara detail secara rinci. Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap ibadah-ibadah yang berhubungan dengan haid ya, seperti tidak boleh sholat misalnya kan, tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, sholat yang nggak boleh dilaksanakan itu sholat yang mana, itu harus ditandai betul ya, itu kapan haidnya muncul, jam berapa, kemudian hari apa, kemudian ciri darahnya bagaimana. Nah, itu dibahas di dalam referensi haid tersendiri ya. Jadi sudah banyak itu buku-buku yang beredar, itu bisa kalian cari ya, buku tentang risalah haid atau fikih wanita. Nah, itu di situ biasanya disajikan juga tabel-tabel bagaimana cara kita menghitung masa keluarnya darah haid itu. Itu penting sekali karena berhubungan dengan apakah sholat ini sudah tidak boleh atau masih boleh kita lakukan. Oke ya. Ada 3 macam darah yang keluar dari perempuan. Itu ada darah haid, nifas, dan istihadoh ya. Ini bacanya istihadoh bukan istihadlah ya. Nanti yang belum bisa transliterasi ya, ini DL itu kalau transliterasi masa dulu itu dot ya, untuk huruf dot ya. Jadi bacanya istihadoh ya. Ini haid bukan haidel, ada D sama L ini ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Sebab ada yang masih membaca secara letter luck ya, secara yang ditulisan seperti apa ditulis seperti itu. Padahal ini adalah transliterasi. Ini bacanya haid ya, bukan haid, bukan H tapi H ya. Haid, kemudian nifas, terus ini istihadah bukan istihad.
Istihadlah bukan, tapi istihadhah. Sama seperti kalian tulisannya tahfiz, itu bacanya bukan tahfiz tapi tahfidz, karena itu bukan za tapi dho, huruf dho. Tahfidz ya. Jadi salah kalau orang bilang tahfiz, yang betul adalah tahfidz ya. Tahfidzul Quran ya, menghafal Al-Quran. Dia seorang hafizul Quran, bukan hafiz tapi hafidz pakai dho ya. Hafidz pakai dho bukan za. Nah, tapi di tulisan Latinnya pakai za. Nah, itu harus kalian perhatikan juga. Yang pertama adalah darah haid. Apa darah haid itu? Yaitu darah yang keluar dari vagina wanita pada usia haid, yaitu usia 9 tahun atau lebih. Jadi ada usia haid ya, yaitu usia 9 tahun atau lebih. 9 tahun ini maksudnya 9 tahun apa? Kan ada tahun Masehi, ada tahun Hijriyah ya. Nah, yang dijadikan acuan umur di sini adalah tahun Hijriyah. Jadi 9 tahun Hijriyah, bukan 9 tahun Masehi. Misalnya ada seorang anak lahir sekarang tanggal berapa ini? 10 ya. Lahir tanggal 10 Juni tahun 2023. Nah, pada umumnya kan kita menghitung usia itu pakai Masehi. 9 tahun lagi menurut kita, menurut Masehi, anak ini akan umur 9 tahun pada tanggal 10 Juni 2000 berapa? 2023 tambah 9. 2032. Nah, itu 9 tahun Masehi. Tetapi yang dijadikan ukuran di sini adalah 9 tahun Hijriyah. Sedangkan Hijriyah dengan Masehi itu ada selisih hari. 1 tahun itu selisih 11-an hari. Berarti kalau 9 tahun selisih 99 hari. 99 hari itu berarti perkiraan ada 3 hampir 4 bulan selisihnya. Nah, maka misalnya tanggalnya Masehinya 10 Juni 2032 berarti mundur maju lagi hampir 4 bulan ya, 3 bulan setengah. Itu usia sudah 9 tahun Hijriyah. Yang paling enak kalau kita punya tanggal lahir Masehi, itu kita konversikan dulu ke tanggal lahir Hijriyah. Misalnya sekarang tanggal 10 Juni 2023 itu bertepatan dengan tanggal misalnya 20 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Nah, maka 9 tahun lagi anak yang lahir tanggal ini itu yaitu pada tanggal 10 Dzulqa'dah juga tahun 1459 Hijriah. 44 tambah 44 tambah 9 berapa? 400 berapa itu? 53 ya, 53 Hijriah. Itu 9 tahun Hijriahnya. Enaknya seperti itu ya. Jadi untuk menghitung usia haid itu. Nah, ini bagi para mahasiswi yang punya adik ya, atau mahasiswa punya adik perempuan itu juga harus diberitahu ya. 9 tahun ini usia minimal ya. Ada yang lebih dari 9 tahun, ada yang 11 tahun baru haid ya. Ada yang 13 tahun baru haid. Nah, tergantung dari kondisi wanita tersebut. Nah, keluarnya haid ini dalam keadaan sehat. Yaitu bukan karena sakit. Bukan karena sakit terus keluar darah, bukan. Tapi dalam keadaan sehat. Tetapi pada batas kewajaran, bukan karena dan juga bukan karena melahirkan. Oke, itu pengertian darah haid ya. Jadi ada usia haid, kemudian kondisinya itu dalam keadaan normal ya. Bukan darahnya itu keluar sebab dia sakit, tapi memang dia hormon bulanannya seperti itu, dan keluarnya itu bukan karena dia melahirkan.
Lalu ada darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu keluar darah lagi. Nah, itu namanya nifas. Sehingga darah yang keluar bersamaan dengan bayi atau sebelum keluar bayinya itu bukan disebut sebagai darah nifas. Kemudian ada istihadoh, ya. Istihadoh adalah darah yang keluar dari perempuan, tapi keluarnya di selain hari-hari keluarnya darah haid dan nifas. Ya, jadi keluarnya istihadoh itu bukan pada masa keluar darah haid atau nifas, dan kondisinya bukan dalam keadaan sehat. Jadi karena sakit, karena fisiknya ada yang tidak normal, ada sakit misalnya, sehingga keluar darah. Nah, keluarnya ini bukan pada masa keluar darah haid. Jadi sudah di luar masa-masa keluar darah haid, itu keluar darah lagi. Nah, terus ternyata dia kondisinya memang sakit, ya. Maka itu namanya darah istihadoh, ya. Atau mudahnya darah penyakit, ya. Ya, itu 3 darah yang perlu kita ketahui, ada haid, nifas, dan istihadoh. Ini perempuan, laki-laki semua harus tahu, ya. Nah, kemudian masa haid maksudnya adalah rentang waktu keluarnya darah haid. Rentang waktu minimal atau masa minimal haid itu keluar adalah 1 hari 1 malam. Jadi maksudnya itu 24 jam, ya, secara bersambung, yang biasa, tidak harus darah keluar dengan deras di dalam masalah haid. Jadi selama 1 hari itu tidak harus keluar terus, keluar selama 24 jam, tapi ya keluarnya biasanya itu beberapa menit itu, ya, beberapa menit atau beberapa jam sekali gitu, ya, tapi terus menerus itu, tidak diputus dengan waktu yang lama gitu. Ya, jadi maksudnya keluarnya secara selama 1 hari 1 malam itu bersambung, ya, bersambung, tapi tidak harus darahnya itu keluar dengan deras. Jadi bersambung itu bersambung itu maksudnya misalnya 1 jam keluar, 1 jam lagi keluar, 1 jam lagi dicek lagi gitu, ya. Jadi normal itu, ya, ada durasi tertentu itu, durasi tertentu. Nah, ini harus dicek, ini harus sering-sering dicek. Nah, itu masa minimalnya. Nah, masa maksimalnya itu ada 15 hari, 15 malam. Jadi selama 15 malam itu, ya, darah itu keluar secara rutin, gitu, ya, secara rutin. Durasinya ya tergantung biasanya dengan kondisi yang mengalami itu, ya, berbeda-beda, satu orang dengan yang lain beda-beda. Nah, terus jika darahnya itu keluar melebihi masa di atas, maka disebut dengan darah istihadoh. Jadi kalau sudah 15 hari, ternyata di hari ke-16-nya itu masih keluar, maka itu bukan darah haid, tapi darah istihadoh. Nah, selama masa haid tadi, ya, tidak boleh sholat, ya, nggak boleh puasa, nggak boleh baca Quran, ya, baca Quran dalam lisan, ya, tapi kalau dalam hati boleh. Tidak boleh megang Al-Quran, nggak boleh berdiam diri di masjid. Kalau lewat saja boleh, asalkan nggak mengotori, tapi kalau berdiam diri tidak boleh. Nah, setelah 15 hari ini kok masih ada keluar darah, maka namanya darah istihadoh. Nah, darah istihadoh ini dia bukan darah haid, bukan darah yang menghalangi sholat, puasa. Jadi harus sholat kalau keluar darah istihadoh. Tetap puasa, tetap bisa baca Quran,
tetap normal biasa. Hanya saja harus ketika mau sholat ya harus dihilangkan dulu darahnya. Kemudian masa keluarnya darah haid yang paling sering terjadi adalah 6 atau 7 hari ya, 1 mingguan. Itu normal pada umumnya. Biasanya seperti itu. Jadi 1 bulan kalau ada 30 hari, 31 atau 29 itu tinggal kurangi 7 ya. 7 hari masa haid, sisanya itu masa suci. Nah, dari mana menentukan masa-masa ini ya? Ini penelitian daripada para ulama ya. Imam Syafi'i dulu meneliti darah haid itu dari puluhan wanita ya. Nah, itu diteliti sehingga disimpulkan yang paling lama adalah 15, paling sedikit 1 hari 1 malam, terus umumnya adalah 7 hari. Kemudian nifas. Nifas ini adalah masa nifasnya minimal adalah lahdoh atau sebentar. Jadi sebentar itu maksudnya ya misalnya dari melahirkan, kemudian setelah keluar seluruh bayi, habis itu keluar darah lagi. Nah, keluar darah lagi ini dia tidak sampai berhari-hari, hanya sebentar saja. Mungkin nggak sampai sehari misalnya. Nah, itu lahdoh minimal, masa minimalnya. Yang penting setelah bayi keluar semua, kemudian keluar darah lagi itu. Nah, itu namanya darah nifas. Bisa juga cuma satu keluaran saja, satu keluar terus habis itu selesai. Itu minimalnya. Nah, maksimalnya masa nifas, jadi keluar darah terus ya nifas, itu 60 hari, jadi 2 bulan. Dan lumrah atau umumnya, normalnya orang-orang itu adalah 40 hari. Ini juga berdasarkan dengan istiqra' ya, atau penelitian para ahli fikih pada masa itu. Nah, pada masa ini pun ya nifas itu adalah darah yang menghalangi sholat, menghalangi puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Cuman kalau sholat tidak perlu qadha, sedangkan kalau puasa harus diganti di hari yang lain. Nggak boleh baca Quran kecuali dalam hati, nggak boleh megang Al-Quran, nggak boleh berdiam diri di masjid, kecuali boleh melewat masjid tapi dengan syarat tidak mengotori. Kalau berdiam diri itu tidak boleh. Nah, terus ada masa suci. Ini masa suci berarti masa suci dari haid ya. Minimal masa suci yang memisahkan antara 2 haid adalah 15 hari. Ya, udah jelas ini ya. Misalnya 1 bulan. 1 bulan itu 30 hari, katakan 30 hari. Ada orang haid 15 hari. Berarti kan sisanya yang suci 15 hari itu. Kemudian setelah 15 hari dia haid lagi 15 hari lagi. Sudah suci 15 hari juga. Terus seperti itu berikutnya. Ya, jadi minimal suci yang memisahkan antara dua haid. Tidak ada batas maksimal masa suci. Jadi tidak ada batas maksimal. Apakah 15 hari? Oh, minimal tadi ya. Tadi minimal 15 hari ya. Nah, tidak ada batas maksimal ya. Maksudnya apa namanya? Ada orang yang 8 tahun tidak haid. Nah, itu ada. Ada orang yang 3 tahun tidak haid, itu ada. Jadi tergantung dari kondisi kesuburan ya, kesuburan wanita tersebut ya. Jadi kalau haid itu sebenarnya tanda wanita itu subur. Kalau tidak haid ya itu berarti tidak normal ya. Harus dicek pada dokter kandungan itu bagaimana kondisinya kok tidak haid ya. Jadi normal itu. Adapun lumrahnya atau umumnya masa suci
disesuaikan dengan lumrahnya masa haid. Masa haid tadi kan umumnya 7 atau 6 hari ya. Maka kalau 1 bulan 30 hari, haidnya 7 hari, berarti masa sucinya ya sisanya tadi. Misalnya 6 hari haid, berarti 30 kurangi 6, maka 24 hari adalah masa sucinya. Kemudian setelah 24 hari itu, dia haid lagi 6 hari. Terus sisanya 24 hari. Nah, kalau haidnya 7 hari, berarti sisanya tinggal 23 dalam 1 bulan itu, masa sucinya. Nah, ini usia haid tadi yang saya singgung sebentar. Ya. Minimal usia seorang wanita bisa mengeluarkan darah haid adalah 9 tahun Hijriyah atau Qamariyah. Ya. Jadi bukan tahun Syamsiyah, matahari, bukan tahun Masehi, tapi tahun Hijriyah. Ya, kenapa ya? Karena yang dijadikan oleh syariat Islam sebagai acuan penentuan waktu di dalam hukum-hukum fikih itu pakai tahun-tahun, bulan-bulan Qamariyah atau tahun Hijriyah. Di Quran sendiri sudah disampaikan itu kan, bahwa inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillah, sesungguhnya jumlah hitungan bulan menurut Allah itu adalah 12 bulan. Fiya arba'atun hurum, di sana itu ada 4 bulan mulia. Ada Muharram, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Bulan Rajab, bulan yang mulia. Nah, itu kan bulan-bulan Qamariyah, bulan Hijriyah. Nah, maka kemudian para ulama ketika menghitung usia itu, dia tidak menggunakan usia Samsiyah atau Masehi, tapi usia tahun-tahun Qamariyah. Nah, sekarang misalnya kita menghitung tahun tak pakai Masehi, ya itu ya boleh-boleh saja, tidak ada tidak ada sesuatu yang dilarang di sana. Cuman dalam menghitung masalah hukum itu pakai tahun hitungan Qamariyah. Sehingga kalau ada seorang wanita yang melihat keluar darah sebelum sempurnanya usia 9 tahun, maka bukan disebut dengan darah haid. Ya, misalnya kurang 9 hari atau kurang 16 hari, maka ya belum dikatakan darah haid. Kemudian ada masa hamil. Minimal masa hamil adalah 6 bulan lebih. Maksimal masa hamil adalah 4 tahun. Masa hamil yang biasa terjadi adalah 9 bulan. Ya, 9 bulan ya. 9 bulan 10 hari ya. Yang dibuat pedoman dalam hal ini adalah kejadian yang nyata. Jadi ada kejadian nyata, ada orang itu hamilnya prematur ya, 6 bulan. Kemudian ada yang normal itu 9 bulan. Nah, ada juga orang yang hamil itu 4 tahun. Siapa itu? Yaitu ibundanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu dikandung di dalam kandungan ibunya itu selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun itu digembleng dalam kandungan itu, dididik. Ya, kalau dalam bahasa itu dirakatin ya, atau diprihatinin, pokoknya dirawat betul dalam kandungan, dijauhkan dari hal-hal yang ibunya itu betul-betul menjauhi hal-hal yang tidak baik, sehingga ketika keluar muncullah seorang anak yang sangat luar biasa dan menjadi imam mazhab ya, yang sampai saat ini hukum mazhabnya itu kita pakai. Di Indonesia kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i yang paling banyak ya. Hanya sedikit sekali yang menggunakan mazhab yang lain. Imam Syafi'i. Ada yang 4 tahun hamil gitu ya. Oke, sekarang hal-hal yang diharamkan sebab haid dan nifas. Ya. Ada 8 perkara. Pertama adalah sholat fardu, ini dan sunnah pasti sudah jelas. Puasa ya. Kalau sholat
nggak perlu dikodok ya, nggak perlu ganti. Kalau puasa harus ganti. Kemudian baca Al-Quran, tidak boleh baca Al-Quran. Misalnya kalian sedang kegiatan tahsin di syariah, ya kalau haid nggak boleh baca Quran, kecuali di dalam hati. Memang ada yang mazhab lain mengatakan baca Quran boleh ya, tapi tanpa menyentuh Al-Qur'annya. Jadi nggak boleh bawa Quran kalau sedang haid. Ada yang mengatakan mazhab lain ya, itu boleh orang haid itu membaca Al-Qur'an. Cuman kalau yang saya pegangi adalah yang tidak baca Quran ya, nggak boleh baca Quran, yang kami pegangi. Kemudian memegang mushaf itu nggak boleh. Mushaf itu apa? Mushaf adalah nama benda yang bertuliskan firman Allah. Jadi bukunya Al-Quran tadi itu. Buku yang tulisannya dalamnya adalah tulisan-tulisan ayat Al-Quran. Itu tidak boleh kita pegang kalau kita sedang haid. Ya. Apalagi membawanya. Kecuali khawatir. Maksudnya khawatir apa? Nanti mushaf ini kalau nggak saya selamatkan nanti akan misalnya kebakar, ada kebakaran terus ada mushaf mau kita ambil, kita haid. Nah karena haid kita nggak berani kan, nggak boleh megang mushaf. Tapi kalau nggak kita ambil nanti Al-Qur'annya sia-sia saja, kebakar mushafnya. Jadi boleh diambil. Ya sekedar hilang kekhawatirannya. Kalau sudah diambil tinggal kita letakkan di tempat yang aman, ya sudah nggak kita pegang lagi. Kemudian masuk masjid. Jika khawatir mengotorinya, ini nggak boleh masuk masjid. Jadi maksudnya masuk masjid ini bukan masuk terus duduk, itu bukan. Tapi lewat. Masuk masjid itu lewat. Masuk terus keluar gitu. Nggak nongkrong, nggak duduk. Nah, itu haram kalau dikhawatirkan darahnya itu akan menetes dan mengotori lantai masjid. Mengotori masjid. Nah, tapi kalau tidak khawatir mengotori masjid, maka boleh masuk lewat saja. Nah, jadi masuk di sini bukan masuk berdiam diri, tapi bukan masuk terus duduk lama, bukan, tapi ya jalan saja gitu, jalan gitu. Jalan lewat terus keluar lagi. Mungkin ada keperluan apa, mengambil barang yang di sisi masjid sebelah sana, kita di sebelah sini misalnya. Itu lewat. Itu boleh asal tidak mengotori. Kalau berdiam diri, duduk, nah itu nggak boleh. Orang haid masuk ke masjid. Nah ini yang sering disalahpahami sama masyarakat pada umumnya ya, yang nggak tahu apakah mereka juga punya sumber lain yang mengatakan wanita haid itu boleh duduk lama-lama di masjid ya. Kan banyak sekali kan kalau kita lihat ibu-ibu kajian itu kan di masjid, datang ya, dia dalam keadaan haid ikut pengajian di masjid. Nah, padahal duduk di masjid lama-lama bagi perempuan itu tidak diperkenankan, perempuannya haid ya. Nah, itu yang hukum yang selama ini saya pelajari seperti itu. Apakah ada yang lain ya? Mungkin mereka punya sumber yang lain, tapi harus disampaikan dulu sumbernya di mana gitu, agar masyarakat itu lebih jelas gitu. Kemudian tawaf, ini waktu haji ya. Waktu haji. Wati atau bersenggama, ini udah jelas nggak boleh, karena akan menimbulkan keturunan yang tidak baik. Bersenang-senang dengan anggota wanita haid yang berada di antara pusar dan lutut. Nah, ini kalau dikhawatirkan akan diteruskan kepada tadi hubungan suami istri. Kemudian orang junub ya. Ini kemarin kita bahas masalah mandi besar ya. Jadi ada orang haid dan orang junub. Ini sama-sama hadas besar ya. Nah, cuman bedanya kalau orang junub ini karena habis berhubungan suami istri atau
keluar sperma. Nah, itu yang diharamkan ada satu adalah sholat fardu atau sunnah jelas. Puasa nggak diharamkan ya. Puasa tetap dibolehkan, bahkan wajib ya bagi orang yang masih junub ya. Masih junub ini dia punya hadas besar tapi belum mandi, belum suci. Membaca Al-Quran, nggak boleh juga orang junub baca Al-Quran. Zikiran yang terdapat dalam Al-Quran, jadi zikiran itu doa-doa ya. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran itu banyak sekali kan. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan di Quran ada. Itu kan jadi doa. Maka kalau dibaca itu boleh. Tapi dengan tujuan bukan membaca Al-Quran, tapi membaca doa. Terus menyentuh mushaf. Ya, terlebih bawahnya nggak boleh. Megang mushaf nggak boleh. Tawaf, berdiam diri di masjid. Nah, ini orang junub nggak boleh berdiam diri di masjid. Kalau masuk saja boleh. Masuk lewat itu boleh. Terus kita juga kemarin hal-hal yang bagi orang hadas kecil ya, yang nggak punya wudhu. Yang nggak punya wudhu, satu nggak boleh sholat dulu sebelum berwudhu. Dua nggak boleh tawaf. Terus memegang dan membawa mushaf. Nah, kalian kalau belum punya wudhu nggak boleh megang mushaf. Harus wudhu dulu gitu ya. Ini saya agak sanksi dengan para mahasiswa-mahasiswa ini pas bimbingan ngaji itu apakah mereka sudah wudhu gitu ya. Kalian udah wudhu belum kalau pas kajian, pas tahsin itu? Ya, kalau nggak wudhu ya berarti selama ini kalian melakukan perbuatan yang haram itu ya. Melakukan perbuatan yang haram. Yaitu memegang mushaf dalam keadaan hadas. Kalau baca Quran boleh. Orang hadas kecil boleh. Tapi nggak boleh dipegang. Kalau HP ya boleh. HP kan dia bukan mushaf. HP itu isinya bermacam-macam. Oke ya, itu materi tentang haid. Silakan di punya Pak. Apa yang perlu didiskusikan, boleh ditanyakan. Dan kalau ingin memperdalam masalah haid, kalian bisa. Kalian punya Instagram kan ya? Ini punya Instagram Pak ini kalian? Punya Pak. Nah, yang punya Instagram kalian follow IG Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu di situ haid yang hukum haid yang berdasarkan dengan Mohon izin bertanya Pak. Literatur Bagaimana kitab ya, hukumnya jika Oke, silakan, kita Fitri. selalu menunda-nunda mandi wajib Assalamualaikum setelah haid? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Fitri? Mohon izin bertanya Pak. Bagaimana hukumnya jika kita selalu menunda-nunda mandi wajib setelah haid? Menunda secara Menunda ya? Iya Pak. Menundanya seperti apa dulu? Coba dijelaskan. Contohnya, contoh kasusnya. Menunda secara sengaja. Oke ya. Jadi gini. Setelah haid kan sudah berhenti ya darahnya ya. Berarti dia secara haidnya sudah masa suci ya, bukan lagi masa haid. Setelah haid dia harus mandi besar ya, harus mandi besar. Nah, yang perlu kita pahami adalah kenapa harus mandi besar? Karena kita akan melakukan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan keadaan suci, yaitu sholat. Ya, misalnya kita berhenti haidnya itu zuhur.
jam 1 kita berhenti. Itu Dur, masih wajib enggak? Apa? Jam 1 berhenti haid. Nah, berarti kan kita harus segera mandi agar melaksanakan sholat zuhur. Kalau kita tunda sehingga zuhurnya habis waktunya, nah, maka ini yang menjadi tidak boleh ya. Dia sama saja dengan sengaja tidak sholat zuhur. Nah, itu harus diganti sholat zuhurnya. Pun dia juga berdosa karena mengakhirkan waktu sehingga dia tidak bisa sholat zuhur. Itu kasus pertama ya. Misalnya gini, kasus kedua. Ternyata putus haidnya itu jam 3 kurang 10 menit. Lalu asar itu jam 3 lewat 5 menit. Nah, itu harus mandi kalian, harus mandi, segera mandi. Nah, kalau ada waktu 1 menit saja itu bisa kita gunakan untuk sholat zuhur. Jadi takbir kita itu masuk waktu sholat zuhur, pas Allahu Akbar. Ternyata setelah takbir itu masuk waktu asar. Nah, itu harus kita teruskan, zuhurnya kita teruskan sampai selesai. Itu sudah sah sholatnya. Kasus ketiga seperti ini. Kalian putus haidnya jam 8 malam. Berarti kalian harus punya kewajiban apa? Sholat Isya ya. Nah, masalahnya Isya ini kan waktunya panjang sampai subuh. Kalian sholat Isya dari jam 7:30 sampai jam 4:30 atau jam 5 kurang 10 ya paling terakhir ya, sampai jam 5 kurang 15 lah. Waktunya panjang. Nah, yang waktu panjang ini itu boleh kalian menunda mandi, misalnya masih dingin kan. Udah mandinya nanti jam 12 malam. Tambah dingin ya. Atau misalnya sekalian nantilah tahajud jam 3 mandi. Boleh menunda. Bolehnya kenapa? Karena tidak ada hal yang mendesak harus melaksanakan sholat. Karena sholat Isya itu dia rentang waktunya panjang sekali. Bisa kalian kerjakan di awal waktu, bisa di tengah, atau bisa di akhir. Bisa di akhir. Ya. Di akhir waktu itu ya jam-jam 3, jam 4, ya, sampai 4:30 gitu. Jadi tergantung ya, Fitri ya, tergantung kondisinya. Kalau kondisinya menghendaki untuk segera mandi, ya harus mandi karena mau sholat. Kalau waktunya masih luas, masih longgar, ya itu boleh, ditunda dulu boleh. Oke, itu. Ada lagi yang lain? Jadi tadi ya, follow IG-nya Daily Haid. Nanti saya kasih linknya. Nah, saya kirim linknya di grup sekarang ya. Ada Daily Haid. Ini wajib dibaca. Laki-laki perempuan wajib baca ini. Nah, sekarang kan ya pegangannya IG gitu kan ya. IG ya harus baca-baca yang konten-konten yang bagus seperti ini. Itu saya kirim ya. Sudah saya kirim di grup Daily Haid. Ini yang mengisi ya seorang alumni pesantren ya, yang keilmuannya ya sekarang jadi pengasuh pesantren di Purwodadi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, diskusikan? Kira-kira paham ya yang tadi saya sampaikan ya? Yang rumit itu adalah perhitungan haid. Jadi yang perempuan itu kalau haid itu harus dilingkari tanggalnya. Misalnya sekarang jam
tanggal 10 ya sekarang, kalian haid, itu dilingkari tanggalnya, ditulis jamnya di kalender. Saya haid jam ini jam 9:58, itu haid, itu harus dilingkari. Sebab kalau nggak dilingkari, nanti kalian mengira, wah hari ini saya haid, berarti saya nggak boleh sholat hari ini. Nah, hari ini itu kan dari subuh sampai subuh lagi gitu. Ya, kalau nggak ditandai kan kita nggak tahu sholat mana yang harus kita lakukan, sholat mana yang nggak boleh kita lakukan. Jadi harus ditandai jamnya, awal keluarnya itu jam berapa. Itu di kalender kita lingkari dan kita tulis jamnya. Habis itu kita tandai juga akhir berhentinya itu tanggal berapa, jam berapa. Misalnya tanggal 16 Juni kita berhenti. Jamnya jam 18:30 ya. Berarti kita wajib sholat maghrib ya. Sehingga harus segera mandi. Tuh ya. Ada juga buku tentang haid namanya Risalatul Mahid ya, Risalah haid. Itu bisa kalian cari di toko-toko buku banyak ya, online banyak, Shopee banyak. Penting sekali ini karena saya ragu seluruh mahasiswa syariah itu mengerti masalah haid ya. Mungkin hanya beberapa yang alumni pesantren pun ya kadang banyak nggak ngerti masalah haid karena memang agak rumit. Nggak mau pusing ya, orang-orang biasanya nggak mau pusing gitu. Saya sendiri sampai sekarang masalah haid masih terus belajar, masih terus ya belum begitu menguasai sempurna ya, kecuali yang mengalami dan dia belajar itu. Karena saya nggak mengalami langsung, jadi ya belajarnya ya sekedar teori-teori saja gitu. Kadang kurang mudeng itu apa, kurang dong ya dengan ini, maksudnya bagaimana ya. Nanti saya kirim juga link-link tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. buku-buku tentang haid yang harus dipelajari. Izin bertanya, tadi kan Bapak menjelaskan kalau orang yang istihadah itu ada yang mau masih disampaikan lagi buat sholat. Nah, bagaimana kalau dia Ria, silakan. waktu di pertengahan sholat itu darahnya keluar lagi, itu gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, izin bertanya. Tadi kan Bapak menjelaskan kalau orang yang istihadah itu masih diwajibkan buat sholat. Nah, bagaimana kalau dia waktu di pertengahan sholat itu darahnya keluar lagi, itu gimana Pak? Jadi gini, ada namanya orang yang disebut dengan daimul hadas. Nah ini yang belum saya sampaikan kemarin. Apa daimul hadas? Yaitu orang yang hadas terus. Misalnya orang yang beser, tahu beser? Beser itu yang pipisnya nggak berhenti itu. Termasuk orang yang kentutnya nggak pernah berhenti, kentut terus, ada permasalahan dengan pencernaannya. Termasuk istihadah yang nggak pernah berhenti. Nah, orang yang daimul hadas, apa kewajibannya? Satu, ketika dia mau sholat harus segera dibersihkan, segera wudhu, langsung segera sholat. Ya, jangan nunggu-nunggu lama. Jadi bersihkan, wudhu, sholat. Ternyata di tengah-tengah sholat dia keluar lagi, itu adalah kondisi ma'fu atau dimaafkan. Karena memang dia kondisinya daimul hadas. Selamanya hadas sih, maksudnya itu dia terus-menerus hadas, terus-menerus pipi, terus-menerus kentut atau terus-menerus darah istihadah. Tapi harus setelah wudhu langsung sholat tadi itu. Jangan terus wudhu santai-santai, nanti takbir habis itu keluar darahnya. Enggak ya, jadi harus segera. Jadi bahasa kitabnya itu fauron, secara langsung.
Habis dibersihkan, mandi. Ya, mandi bukan mandi wajib ini ya. Mandi membersihkan, kemudian wudu, langsung segera sholat. Itu ya. Jadi boleh tidak membatalkan sholat karena kondisinya daimul hadas. Kalau di YouTube itu kalian bisa buka YouTube-nya LIM Production ya. LIM Production itu nanti juga ada masalah haid. Nanti saya kirim linknya ini. Ini narasumbernya langsung dari Ning Sheila Hasina, seorang putri Kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur ya. Ya, beliau mendalami masalah haid. Ini perlu bagi para perempuan, perlu sekali untuk menonton ini ya, mempelajari ini. Ya porsinya untuk nonton-nonton yang lain itu dikurangi lah. Sebagian untuk nonton ini. Nonton kajian-kajian tentang fikih wanita. Tapi harus dari orang yang betul-betul ngerti kitab ya. Kitab kuning ya, kitab ulama salaf ya. Jangan asal orang yang tidak mengerti, yang belajar-belajar biasa saja gitu. Oke, nanti saya kirim. Ini saya kirim linknya, link YouTube tentang penjelasan haid ya dari Bunyai Sheila Hasina namanya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Yang laki-laki nggak tanya ini. Mungkin nanti jadi istrinya kan temannya ini. Suami harus ngerti juga karena suami bertanggung jawab terhadap nafkah batiniah dalam hal pendidikan. Ya, pendidikan istri itu kewajibannya suami. Masuk masalah hukum-hukum agama, diantaranya adalah masalah haid. Kalau istri nggak tahu, suami nggak tahu ya, suami wajib menyekolahkan istri gitu ya. Wajib membiayai istri untuk belajar masalah hukum agama. Itu kewajiban suami. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan ya untuk pagi ini. Waalaikumsalam. Semoga apa yang tadi kita sampaikan, kita dengarkan sama-sama, itu bermanfaat dan bisa kita pahami, bisa kita amalkan. Dari saya semua salah, mohon maaf. Kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.